Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini yaitu mengenai fungsi eksponen. Fungsi eksponen ini ada dua. Yang pertama fungsi pertumbuhan. Yang kedua yaitu fungsi peluruhan. Nah, untuk fungsi yang akan dibahas kali ini yaitu tentang fungsi pertumbuhan. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Fungsi pertumbuhan atau pertumbuhan eksponen. Nah, di sini kita lihat langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya, Ibu ambil yang ada di buku. Sini, untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya selama 5 jam pertama. Pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Nah, setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Nah, ini tuh sebuah bakteri. Jadi kalau pertumbuhan itu yang asalnya sedikit berubah menjadi lebih banyak. Jadi semakin bertambahnya waktu semakin banyak. Nah, di sini waktunya itu adalah fasenya 30 menit. Nah, ini disebut dengan fase. Nah, satu fasenya itu yaitu 30 menit. Nah, kemudian di sini ada juga bakterinya itu berjumlah awalnya. Nah, ini diketahuinya ya. Tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Yang pertama, fasenya 30 menit. Kemudian bakteri awal itu ada tadi yang ini. Nah, 30 bakteri. Nah, jadi ada bakteri awalnya itu sebanyak 30 bakteri. Dan setiap 30 menit bakteri tersebut akan berkembang atau membelah diri menjadi 2. Nah, yang asalnya 1 jadi 2, yang asalnya 2 berarti jadi 4 karena setiap bakterinya membelah diri menjadi 2. Nah, di sini kita tulis dari yang diketahuinya ya, membelah menjadi 2 artinya berarti bertambah banyak. Nah, kenapa disebut pertumbuhan? Karena bertumbuh yaitu bertambah banyak. Yang asalnya jadi 1 karena dia membelah menjadi 2, jadi 2 setiap 30 menit sekali. Nah, di sini kita akan coba memodelkan soal yang pertama ya, memodelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase gitu ya. Jadi fase ke 0-nya 30. Pada fase ke-0-nya ada 30 bakteri. Jadi ini fasenya yaitu 30 menit. Satu fasenya kan 30 menit ya dari yang diketahui. Kemudian di sininya banyak bakteri. Nah, kita lihat di sini ya. Kan ini fase 0 artinya waktunya belum maju. Jadi dia masih 0 menit. Jadi belum bertambah waktunya. Berarti ada 30 bakteri. Nah, kemudian setelah fase ke-1 artinya setelah 30 menit. Jadi setiap satu fase itu 30 menit. Nah, fase ke-1-nya karena dari 30 ini setiap bakterinya membelah diri jadi 2, jadi kita langsung aja 30 ini dikali dengan 2. Nah, ada 60 bakteri pada fase pertama. Kemudian pada fase kedua yaitu ada sebanyak yang ini 60 dikali 2. Nah, ini kali 2 aja. Nanti langsung ke sini hasilnya adalah 120 bakteri. Kemudian fase ketiganya yaitu ada 240. 240-nya dari mana? Dari ini, dari 120 ke 240. Nah, fase keempatnya itu ada 480. 480 itu dari mana? Dari sini 240 menjadi 480. Nah, coba kita lihat ya. Ini fase pertama itu 30 menit. Berarti
yang fase kedua itu yaitu 1 jam. Fase ketiganya yaitu 1 jam 30 menit. Nah, sedangkan fase keempatnya yaitu berarti setelah 2 jam. Nah, berarti dalam 1 jam itu melewati 2 fase. Nah, ini untuk 2 jam dia melewati 4 fase karena setiap fasenya yaitu 30 menit. Jadi bakterinya akan berkembang setelah 30 menit. Gitu. Nah, terus kita akan memodelkan fungsinya jadi seperti apa, fungsi eksponennya. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, ini fase ini ibaratnya untuk X-nya, yang ini adalah fungsinya atau Y-nya. Nah, di sini untuk X sama dengan 0, itu tadi banyak bakterinya ada 30 yang ini. Kemudian untuk X-nya sama dengan 1 atau fase ke-1 itu sebanyak ada 60 bakteri. Kemudian untuk X-nya sama dengan 2 atau fase kedua yaitu ada 120 bakteri. Fase ketiga atau X sama dengan 3 itu ada sebanyak, fase ketiganya sebanyak tadi tuh yang ini 240. Nah, fase keempatnya itu ada sebanyak 480. Nah, sekarang kita akan membuat fungsinya atau memodelkan dari bentuk cerita ini ke bentuk fungsinya. Nah, kita akan nyari fx-nya. Nah, coba lihat ya, kita akan cari fx-nya. Nah, ini kan di awalnya 30 nih, 30. Nah, terus yang kedua 60. Kita dapat 60 itu dari mana? Dari yang membelah diri dari 60, dari 30 yang tadi membelah diri jadi 60. Artinya berarti 30 dikali 2. Nah, kita dapat 60 itu sama dengan dari 30 dikali 2. Gitu ya. Sedangkan itu 120 itu dari mana? Dari 60 dikali 2 kan. Nah, 60 itu berapa? 60 kan ini ya, 30 kali 2 kali 2 lagi. Artinya ini yang ini itu 60-nya, ini kali 2 lagi gitu. Kemudian fase ketiganya yaitu berarti 120 dikali 2. Jadi 30 kali 2 kali 2 kali 2 lagi gitu. Jadi coba kita hitung ya sama-sama. Yang ini duanya ada 1 sebanyak 1 kali, yang ininya sebanyak 2 kali, yang ini sebanyak 3 kali. Nah, berarti ketika fase keempat yaitu duanya ada sebanyak 4 kali. Nah, ya. Oke. Kita sekarang urutkan ya. Coba dari sini. Berarti kalau misalnya duanya 3 kali, berarti 30 kali 2 pangkat 4. Artinya ini fase keempat membelah diri sebanyak 2 kali, dan ini 30-nya adalah bakteri awalnya. Kalau yang ini berarti 30 kali 2 pangkat 3. Pangkat 3-nya yang ini. Dari sini 2-nya adalah membelah diri jadi 2 gitu. Kemudian yang ini 30 kali 2 pangkat 2 karena ini fase keduanya. Sedangkan yang ini yaitu 30 kali 2 pangkat 1. Nah, sedangkan yang ini gimana? Kalau yang ini berarti 30 kali 2 pangkat 0. Nah, sekarang kita akan bisa membuat fungsinya. Berarti fungsinya itu yaitu fx sama dengan, nah rumusnya itu sama yang kayak ini nih. Kita ganti pangkatnya dengan x-nya. Karena di sini bakteri yang awalnya itu pada fase ke-0 kan 30. Kita tulis 30. Berarti 30 dikali 2. 2 itu dari mana? 2 itu yang ini, membelah diri menjadi 2. Tergantung soalnya diketahuinya seperti apa. Nah, terus ini kan pangkat 4 nih. 4 itu dari mana? 4 itu dari x-nya. X itu menandakan fasenya gitu. Nah, sekarang X gitu. Nah, kita bisa ini nih model fungsinya seperti ini. Gitu. Ini untuk model fungsinya. Oke, sekarang kita akan coba membuat grafik fungsinya. Grafik fungsi dari sini.
kita lihat ya grafik fungsinya. Yang ini berarti untuk X-nya, yang ini untuk yang Y-nya. Kalau Y itu yang mana? Yang fx-nya, yang ini. Ini Y, ini X-nya gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke sini. Sesuai dengan yang ada di tabel tadi, X-nya yang pertama 0 dulu, yang ini berarti 0 tuh di sini. X1 berarti yang ini, X-nya 2, X3, X4, X5. Nah, sekarang yang Y-nya boleh tidak berurutan, semuanya nggak perlu ditulis 1 sampai 480, tapi melalui interval juga boleh. Nah, ini 30-nya di sini, 60 agak deketan berarti ya, 60 di sini. Yang itunya 120, kemudian maju lagi, kemudian ini 240, kemudian 480. Nah, kita akan lihat grafiknya kayak gimana gitu ya. Kan yang pertama itu 0,30. Artinya X-nya 0, Y-nya ini 30. Nah, ini di sini Y-nya. Yang pertama. Kemudian yang keduanya 160. Ini satunya di sini, yang X-nya 60-nya ke atas, kita ambil garis putus-putus ke sini. Nah, ini yang Y-nya. Kemudian yang 120, yang kedua. Yang ini. 2, X-nya 2, Y-nya 120. X-nya 2, Y-nya 120. Kayak yang ini. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiganya ini fase ketiga, yaitu X-nya 3, Y-nya 240. Fase ketiga, Y-nya 240 ke atas. Nah, kita nanti akan lihat ya, nanti grafiknya akan kayak gimana. Kemudian keempat ini fase keempatnya 480. Nah, ini. Nah, udah selesai ya. Nah, sekarang kita tinggal ambil garisnya aja dari sini ke ambil garis ya ke titik-titik yang tadi. Nah, tuh. Nah, ini grafiknya. Jadi dia naik. Jadi semakin bertambah X-nya, semakin bertambah Y-nya juga. Artinya semakin bertambah fasenya atau semakin bertambah waktunya, bakterinya akan semakin banyak. Nah, yang ini menandakan bakteri, yang Y-nya, sedangkan yang X-nya itu menandakan untuk fasenya atau waktunya. Nah, ini 0 menit, yang ini ketika 30 menit, yang ini ketika udah 1 jam, yang ini ketika udah 1 jam 30 menit, yang ini ketika sudah 2 jam. Jadi semakin bertambahnya waktu, semakin Y-nya naik ke atas gitu. Nah, sekarang kita coba soal yang selanjutnya. Soal yang selanjutnya yaitu ya ini. Pada jam kelima, berapa banyak bakteri baru yang tumbuh? Pada jam kelima berapa banyak pada jam kelima berapa banyak bakteri baru yang tumbuh? Nah, pada jam kelima ya, berapa banyak bakteri baru yang tumbuh gitu. Nah, kita sudah tahu kalau setiap satu fase itu 30 menit. Nah, berarti tadi kan kita sudah tahu kalau satu fase 30 menit, berarti ketika 1 jam itu 1 jam itu 2 fase, melalui 2 fase. Berarti kalau sudah 5 jam itu dia sudah melewati 10 fase. Nah, dia itu sudah melewati 10 fase karena 1 jamnya itu, karena 1 jam 2 fase gitu. Berarti kalau 5 jam udah 10 fase. Nah, sekarang untuk menentukan berapa banyak bakteri yang tumbuhnya, kita lihat di sini. Di fungsi lagi, kita balik lagi ke fungsi. Kita sudah tahu kalau fungsinya itu fx sama dengan 30 kali 2 pangkat x. Nah, fx sama dengan
30 itu bakteri yang awalnya dikali 2 pangkat X. 2-nya itu membelah diri, X-nya adalah fasenya. Nah, sedangkan kita sudah tahu kalau 5 jam itu berarti sudah 10 fase. Nah, kita tinggal ganti aja X yang ini dengan fasenya, dengan 10-nya. Berarti Fx sama dengan 30 kali 2 pangkat 10. Kita tinggal cari 2 pangkat 10 itu berapa. Nah, berarti Fx sama dengan 30. Jangan dulu 30 dikali 2, tapi harus 2 pangkat 10 dulu. 30 dikali 2 pangkat 10 itu yaitu 1024 gitu ya. Nah, sekarang tinggal kaliin aja 30 kali 1024. Berarti Fx sama dengan 30.720. Nah, banyaknya bakteri yang tumbuh setelah 5 jam yaitu 30.720 bakteri. Nah, bakteri yang tumbuh yaitu sebanyak 30.720. Jadi kalau kita sudah menemukan fungsinya, yang tadi yang ini sudah tahu fungsinya, tinggal kita masukkan ke soalnya. Kalau soalnya ditanyakan misalnya 5 jam, kita tentuin dulu 5 jam itu berapa fase. Jadi setiap fase itu kadang beda-beda, ada yang 1 jam, ada yang 30 menit gitu. Nah, kita kalau sudah tahu rumusnya kayak gini, yang ini itu 30 itu bakteri awalnya. Jadi tergantung soal ya, berapa banyak gitu bakteri awalnya. Yang 2-nya itu membelah dirinya jadi berapa. Sedangkan yang X-nya adalah fasenya. Itu bukan waktu tapi fasenya. Jadi beda-beda, satu fase itu bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 30 menit, bisa 15 menit juga gitu. Ya, jadi X yang ini disebut dengan fase. Jadi kalau misalnya kita yang ditanyakannya kayak tadi, menentukannya berapa banyak bakteri setelah 5 jam, kita tentukan dulu 5 jamnya itu berapa fase gitu. Dengan waktunya satu fase itu 30 menit. Nah, kita dapat kalau satu fasenya 30 menit berarti 5 jam itu 10 fase gitu. Nah, itu untuk materi hari ini tuh bisa dicatat dulu. Ini di post dulu, nanti dicatat ya. Ini